Konsep sosiolinguistik. Sosiolinguistik pada dasarnya merupakan ilmu yang dilahirkan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan linguistik. Kedua ilmu ini secara empiris memiliki keterkaitan yang erat satu dengan lainnya, sehingga keduanya perlu untuk diintegrasi menjadi satu disiplin ilmu yang kemudian disebut sebagai sosiolinguistik. Menurut Cher dan Agustina, menjelaskan bahwa sosiolinguistik memiliki keterkaitan dengan rincian-rincian pemakaian bahasa. Artinya, bahwa sosiolinguistik sangat berhubungan dengan konsepsi dan struktur bahasa itu sendiri. Menurut Krida Laksana, sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. Menurut Joko Kenjono, menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ilmu gabungan, sosiologi dengan linguistik. Pertama, mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Kedua, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri, dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Ketiga, mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Manfaat sosiolinguistik. Fishman 1967/15 yang menjelaskan bahwa beberapa persoalan yang ada dalam sosiolinguistik meliputi who speak, what language, to whom, when, any to what and. Dari pendapat inilah dapat diketahui kegunaan dan manfaat sosiolinguistik dalam kehidupan sosial masyarakat. Cher dan Christina menjelaskan bahwa sosiologi cenderung lebih berperan sebagai bidang ilmu yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana suatu komunitas atau masyarakat itu tetap berlangsung dan eksis. Dengan ilmu ini akan mengetahui cara masyarakat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Sementara linguistik merupakan bidang ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Fatur Rohman, 2013/23. Oleh karena itu, sosiolinguistik secara sederhana dapat diartikan sebagai aspek keilmuan antar disiplin ilmu yang mengkaji tentang hubungan bahasa dengan penggunaan bahasa tersebut dalam konteks sosial masyarakat. Relevansi sosiolinguistik dengan sosiologi dan linguistik. Zirmunski menjelaskan bahwa problematika kajian terkait dengan perbedaan kebahasaan yang dikupas dari aspek sosial mesti didasarkan kepada kajian diakronis dan sinkronis 1969/14. Pada tataran yang lebih praktis, sosiolinguistik memberikan banyak tawaran pada sosiologi sebagai suatu ilmu. Terdapat beberapa hal yang menjadi pengaruh dari sosiolinguistik kepada ilmu sosial, yaitu 1b. Russell berpendapat bahwa bahasa adalah alat untuk mengkaji ilmu pengetahuan. 2. Konsepsi ilmu sosiolinguistik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan cabang ilmu sosial. 3. Asesmen yang tinggi tidak bisa ditafsirkan dalam bentuk formulasi dalam mengembangkan teori-teori sosiolinguistik. Pertama, identitas sosial dari penutur. Adapun maksud dari problematika identitas sosial dari penutur adalah terkait dengan subjek dari seorang penutur, serta hubungannya dengan objek yang menjadi lawan tuturnya. Kedua, identitas sosial dari pendengar harus dilihat dari pihak penutur. Problematika yang muncul akibat dari identitas sosial pendengar harus dilihat dari pihak penutur adalah bahwa pendengar pun memiliki identitas yang harus dilihat dari konteks penuturnya. Ketiga,
Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Problematika yang muncul akibat lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi adalah bahwa peristiwa tutur kata yang terjadi harus mempertimbangkan konteks lingkungan dan tempatnya. Keempat, analisis diakronik dan sinkronik dari dialek sosial. Maksud dari analisis diakronik dan sinkronik dari dialek sosial adalah adanya deskripsi dari beberapa pola dialek sosial. Hal itu bisa berlaku pada waktu tertentu maupun batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran. Maksud dari sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran ialah kesadaran bahwa setiap penutur mesti memiliki strata sosial tertentu dalam masyarakat. Keenam, tingkatan variasi atau linguistik. Maksud dari tingkatan variasi atau linguistik ialah berhubungan dengan majemuknya atau heterogennya suatu masyarakat tutur, adanya tingkat dari kesempurnaan kode, adanya perbedaan fungsi sosial, maka instrumen komunikasi juga akan sangat bervariasi. Ketujuh, penerapan praktis dari penelitian. Sosiolinguistik. Maksud dari penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik ialah tema-tema yang cenderung menjadi pembahasan dalam penelitian sosiolinguistik. Hal ini sangat terkait dengan pemecahan problematika praktis dalam kehidupan sosial.